Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Jiwan Juri dan teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Pastinya sehat kan? Perkenalkan, nama saya Naila Putri Ardani. Saya berasal dari SD Negeri 2 Dongkok. Teman-teman, kalian tahu tidak? Kalau di Kabupaten Trenggalek banyak terdapat cerita lokal yang sangat menarik. Salah satunya adalah cerita asal-usul jaranan Turangga Yakso. Kesenian ini berasal dari Dongkok, teman-teman. Bagaimana asal-usul jaranan Turangga Yakso itu? Simak cerita saya baik-baik ya. Di Kabupaten Trenggalek, khususnya di daerah Dongkok, ada sebuah kesenian khas yang bernama Jaranan Turangga Yakso. Kesenian ini hampir mirip dengan kuda lumping, teman-teman. Namun, bedanya pada kesenian Jaranan Turangga Yakso ini, kuda lumpingnya berkepala raksasa. Kira-kira seperti apa ya, teman-teman? Gerak tari penarinya diatur secara khusus, sehingga berbeda dengan gerak tari kuda lumping lainnya. Simak cerita saya selanjutnya ya. Pada suatu ketika, di desa Dongkok mengalami pagebluk yang menyebabkan hewan ternaknya warga mati. Kejadian ini sangat mengerikan, teman-teman, karena hewan yang sakit di pagi hari, maka sore harinya pun akan mati. Kalau sakit di sore hari, maka pagi harinya pun akan mati. Dan yang anehnya lagi, teman-teman, hewan yang mati dari mulutnya mengeluarkan busa seperti racun. Untuk membahas masalah ini, warga Dongkok bersepakat untuk mengadakan pertemuan. Awalnya mereka bersepakat untuk mengadakan kerja malam karena menurut mereka hewan besar yang sudah memangsa hewan ternak milik mereka. Tetapi perkiraan warga salah, teman-teman. Karena meskipun warga Dongkok sudah melakukan ronda malam, tetap saja hewan ternaknya mati. Bahkan jumlahnya semakin banyak. Mungkin dusun kita terkena kutukannya bau rekso, kata seorang pemuda saat pertemuan. Mungkin juga sebab sudah lama kita tidak memberi penghormatan bau raksa, jawab warga yang lain. Bagaimana kalau kita mengadakan tirakat saja? Usul salah satu seorang warga. Atas usul warga tersebut, akhirnya warga Dongkok melakukan tirakat, mengadakan doa bersama, berpuasa, serta mengurangi tidur di malam hari. 1 minggu setelah warga Dongkok melakukan tirakat, seluruh warga Dongkok pun mengalami mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu, ada seorang kakek berambut dan berpakaian serba putih. Kakek itu memberi petunjuk agar warga Dongkok terlepas dari pagebluk. Kakek itu menyuruh warga Dongkok untuk melakukan acara bersih desa. Acara bersih desa akan segera dilaksanakan. Tetapi teman-teman, setelah acara bersih desa dilaksanakan, bencana pagebluk belum juga hilang, teman-teman. Sesepuh desa kembali menganjurkan untuk melakukan doa bersama, berpuasa, serta mengurangi tidur di malam hari. Dan kembali lagi, warga Dongkok pun mengalami mimpi yang sama. Acara tayub yang akan dilaksanakan kurang memuaskan. Roh-roh leluhur di dusun ini. Ulangilah acara bersih desa itu. Adakanlah acara mudah-mudahan dari anyaman bambu yang berkepala hewan ternak atau raksasa. Pesan kakek misterius itu. Warga Dongkok sudah siap untuk melakukan acara pertunjukan kuda-kudaan dari anyaman bambu yang berkepala raksasa. Gerak tari penarinya diatur secara khusus, sehingga berbeda dengan gerak tari kuda lumping lainnya. Kul kul tingkul, si tugul
rasa geblek hilang teman-teman. Hewan ternak bisa berkembang biak dengan baik dan seluruh warga negara pun kembali hidup dengan tenang. Untuk mengenang kejadian sakral tersebut, akhirnya diciptakanlah sebuah kesenian khas yang bernama Jaranan Turangga Yaksa. Turangga artinya kuda atau jaran, sedangkan Yaksa artinya raksasa atau buto, yang menggambarkan hewan ternak sapi atau kerbau sebagai cinta pejabat petani dalam mengerjakan sawah atau ladang. Pesan moral dari cerita asal-usul Jaranan Turangga Yaksa adalah kita harus selalu bersyukur atas rahmat dan karunia Tuhan. Segala sesuatu yang kita dapatkan semata-mata karena kemurahan Tuhan. Jadi, jangan sekali-kali melupakan ada budaya yang sedang berkembang di masyarakat kita. Karena menjaga budaya adalah kewajiban tanggung jawab anak bangsa.